Jadi Masjid Nabawi itu pernah jadi gereja 3 jam sama orang-orang Kristen itu dipakainya di situ. Jadi Nabi Muhammad mempersilahkan orang-orang Kristen untuk melakukan kebaktian ibadah mereka itu di Masjid Nabawi. Orang Kristen itu karena toleransi yang tadi itu, ya udah lu gak usah di sini juga, carikan aja tempat yang bersih. Terus kata Nabi Muhammad, ini bersih dan ini bagus, gak usah jauh-jauh, udah aja di sini gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Sahabat muslimin yang dirahmati oleh Allah, barusan kita sudah mendengar pemaparan dari Guru Gembul. Saya sebenarnya tidak tahu latar belakang Guru Gembul ini dari pesantren atau universitas atau yang lain, saya tidak tahu. Dan tentang perjalanan ilmiah atau pendapat-pendapatnya saya sebenarnya tidak terlalu fokus ya dalam menonton hujah-hujah yang beliau sampaikan. Tetapi setelah saya mendengar, saya dapat video ini dari TikTok ya. Di TikTok saya melihat, loh ini siapa? Lalu saya lihat, oh ternyata ini yang namanya Guru Gembul. Dan dia sempat menyampaikan apa yang tadi beliau sampaikan, bahwa dulu ya Kristen, lafadznya pakai Kristen ya, bukan Nasrani. Kristen pernah ya diperbolehkan beribadah di masjid oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tepatnya di Masjid Nabawi. Nah, sebenarnya hadis itu bagaimana yang beliau sampaikan? Ini cukup berbahaya menurut saya karena akan menimbulkan salah perspektif nantinya, akan menimbulkan salah paham maksudnya teman-teman. Karena nanti bisa jadi kalau sampai kalimat yang beliau sampaikan dijadikan dalil dan akhirnya orang Kristen di Indonesia sholatnya di masjid oke, orang Indonesia yang muslim sholat di gereja oke. Nanti ini akan campur baur dan bisa jadi liberal nantinya ya, pemahamannya bisa jadi liberal. Itu yang pertama. Yang kedua, setelah saya menonton video beliau, nah beberapa akhirnya karena saya curiga, saya melihat beberapa statement yang beliau bawakan, ternyata beliau ini sering menyampaikan narasi hadis ya atau riwayat itu banyak tambahannya teman-teman. Ya, banyak tambahannya padahal di original teksnya itu tidak tertulis seperti itu tapi beliau sampaikan begitu. Nah, ini kan bahaya. Ketika Rasulullah tidak bilang begini dalam original teks hadisnya, lalu beliau nambah-nambahi dengan bahasanya ya, ditambahi sendiri, ini kan bahaya. Bisa jadi masuk kepada kalimat kata Rasulullah, barang siapa yang mengatakan sesuatu atas namaku padahal aku tidak pernah mengungkapkan seperti itu, maka falyatabawa maq'adahu minan nar, maka bersiaplah tempat duduknya di neraka. Kan bahaya kalau ada tambah-tambahan yang tidak sesuai dengan teks hadis atau riwayat tersebut. Mengenai hadis kaum Nasrani Najron yang diperbolehkan oleh Rasulullah untuk sholat di Masjid Nabawi, ini adalah hadis yang banyak dikritik oleh para ulama. Dan sejauh ini ya, sejauh apa yang saya baca, tidak ada ulama yang menggunakan hadis tersebut sebagai dalil. Ya, dalil pembolehan orang Kristen sekarang bisa sholat di masjid. Nah, nanti kita bahas. Sekarang yang kita bahas ini adalah tentang hadisnya. Hadisnya ini kan mungqati. Hadis ini diriwayatkan salah satunya yang meriwayatkan dalam kitabnya Imam Ibnu Ishaq ya. Imam Ibnu Ishaq dalam sirahnya meriwayatkan, Imam At-Tabari dalam tafsirnya meriwayatkan, atau Imam Ats-Tsa'labi dalam tafsirnya Al-Kasyf wal Bayan juga meriwayatkan. Nah, jalurnya dari Muhammad bin Ja'far bin Zubair bin Awam. Nah, Muhammad bin Ja'far bin Zubair bin Awam itu kan tabi'ut tabi'in. Jadi urutannya itu kan Rasulullah, sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Nah, Muhammad ini adalah tabi'ut tabi'in. Hadis ini tergolong mungqati ya. Mungqati itu apa? Mungqati itu kata para ulama adalah hadis yang sanadnya terputus bi ayyi wajhin kana. Ya, dari bagaimanapun, dari jalur manapun atau terputus di depannya atau di tengahnya atau di belakangnya, itu mungqati namanya. Dan hadis itu termasuk mu'dhal. Ketika hadis mungqati adalah hadis yang tidak sambung sanadnya,
Maka masuk pada kategori hadis munqati adalah hadis mu'dhal, mursal dan mu'allaq. Nah, hadis mengenai kaum Nasrani Najran yang sholat di Masjid Nabawi itu juga termasuk yang mu'dhal. Mu'dhal itu apa? Mu'dhal itu adalah hadis yang hilang 2 perawi atau lebih secara berurut-urut. Contoh, ya saya contohkan. Hadis yang populer ya seperti Sayyid Muhammad bin Alawi al-Maliki al-Hasani al-Makki dalam kitabnya Al-Manhalul Latif fil Hadits Syarif tentang mustalahul hadis. Di sana disebutkan dalam kitab Muwatta contohnya riwayat Imam Malik ketika Imam Malik mengatakan balagoni an Abi Hurairah radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala lil muluk. Nah, hadis ini menerangkan bahwa Imam Malik mendapatkan kabar riwayat dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah berkata, berikan pakaian dan makanan yang layak kepada para budak. Nah, ini adalah hadis mu'dhal. Kenapa? Karena Imam Malik menghilangkan 2 perawi sekaligus, yaitu Muhammad bin Ajlan dan Ajlan sendiri. Yang seharusnya kan Imam Malik dari Muhammad, dari Ajlan, lalu Abu Hurairah. 2 hilang. Nah, hadis tentang sholatnya Nasrani Najran di Masjid Nabawi itu juga 2 rawinya hilang. Gitu, tidak disebutkan karena Muhammad bin Ja'far bin Zubair bin Awam itu tidak menyebutkan. Seharusnya kalau dari tabi'ut tabi'in, tabi'innya disebutkan, ya dapat dari siapa? Lalu sahabat, baru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, hadis ini karena tergolong dhaif, jadi tidak bisa dijadikan hujjah, tidak bisa dijadikan dalil. Begitu Imam Ats-Tsa'labi dalam tafsirnya Al-Kasyf wal Bayan dapat riwayat ini juga dari jalur Muhammad bin Marwan. Nah, Muhammad bin Marwan As-Suddi As-Saghir. Nah, sedangkan Muhammad bin Marwan ini juga tergolong dhaif, matruk, muttaham bil kidz. Nah, beliau itu terpapar kebohongan, jadi juga tidak bisa melalui jalur tersebut. Sehingga memang dari seluruh jalur ini dhaif hadisnya, tidak bisa dibuat dalil atau hujjah. Nah, hadis dhaif itu apakah mutlak tidak bisa dijadikan dalil? Oh, tidak. Hadis dhaif juga bisa dijadikan dalil cuma dalam 3 perkara ya. Salah satunya dalam fadhailul a'mal, ya, dalam keutamaan amal. Tapi ada syaratnya. Salah satu syaratnya contohnya bi alla yashtadda dha'fuh. Ya, kedhaifannya tidak parah gitu loh. Kalau sudah dari segi jalur beberapa riwayat itu sudah dhaif, kemudian tidak ada hadis penguat, tidak ada mutabi dan syahid, jadi kan susah mau dijadikan hujjah. Jadi sebenarnya guru gembul ini harus banyak belajar hadis dulu agar tidak apa yang dinarasikan itu sesuai dengan hadis yang seharusnya bisa dijadikan hujjah, bukan memaksakan suatu dalil sehingga ingin mencocok logikan kepada apa yang ditanyakan kepada dia. Begitu. Tidak boleh seperti itu, harus belajar ilmu hadis dulu. Dan kira-kira ulama siapa yang menjadikan hadis itu sebagai dalil? Kan susah juga nantinya, karena riwayat yang sahih masih banyak. Kalau maksudnya nanti yang dibahas adalah non-muslim masuk masjid, nah kita tinggal membaca kitab fikih. Contohnya seperti Syekh Wahbah Zuhaili menulis kitab yang bernama Fiqhul Islami wa Adillatuh. Nah, di sana kan ada perbedaan pendapat di kalangan mazhab ya, Syafi'i, Hambali, Hanafi dan Maliki tentang hukum masuknya non-muslim ke masjid. Nah, ada ulama yang berpendapat tidak boleh sama sekali, mutlak tidak boleh, kecuali ada uzur. Nah, Imam Hanafi termasuk yang enteng, ya pendapat yang ringan. Imam Hanafi berpendapat boleh, walau bi ghairi hajah, sekalipun tanpa hajat itu hukumnya boleh. Cuma kalau melakukan ibadah di dalamnya ini harus dikaji kembali. Gitu. Kenapa dikaji kembali? Karena ritual ibadah yang dilakukan non-muslim tersebut adalah ritual yang mensyirikkan Allah, yang menduakan Allah. Lalu kok diperbolehkan di tempat masjid yang sebenarnya untuk menyucikan, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang harus kita pahami. Jadi memilih pendapat yang ketat itu memang perlu. Ya, jadi jangan sampai kita tergoda kepada toleransi yang kebablasan. Gereja orang melakukan kesyirikan, kok ada oknum Islam dijaga. Ini kan ngawur gitu loh. Kalau menjaga gereja ini ya sudah tugasnya TNI atau polisi. Jangan oknum-oknum yang lain begitu.
karena nanti bisa menjadi perpecahan di kalangan umat Islam. Mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.